Bentar ya. Pak Kus. Ya, Bu. Ini verifikasi step. Verifikasi 2 langkah karena saya pakai notebook ini nggak pakai perangkat. Oke. Oke. Mana ya nggak muncul? Bentar ya. Oke. Ini saya stop dulu ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu di sini dalam acara rutin Mesuraya IGI Aceh Utara dengan tema menautkan akun belajar ID dengan SIM PKB sebagai single SIM on. Adapun acara ini akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Bu Saripah Daule sebagai Google Certified Trainer Aceh Utara. Malam ini kita juga dihadiri oleh Kapten Pelajar ID tingkat provinsi Aceh yaitu Ibu Eva Dahliana. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Rizky Olia. Saya Hera sebagai host memberikan waktu dan room ini kepada moderator Pak Rizky. Pada Pak Rizky kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Hera selaku pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala rahmat dan limpahan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berhadir pada kegiatan rutin setiap malam Rabu ya. Itu yang disebut dengan Cemara Ceria Malam Rabu. Ya, terima kasih. Penghormatan saya pertama kepada Ketua IGI Aceh Utara yaitu Bapak Salani SPD MPD, dan juga penghormatan saya kepada pembawa acara kita selaku narasumber yaitu Ibu Saripah Daulay. Itu juga yang sangat istimewa pada channel speaker kita yaitu bintang tamu kita Ibu Eva ya. Ibu Eva ya. Apa kabar Bu Eva? Alhamdulillah sehat walafiat, Bapak semua dan sahabat-sahabat semua sehat ya. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih sudah disapa. Dan yang paling istimewa itu kehadiran kita pada malam yang berbahagia ini yaitu ada tamu yang sangat spesial juga ya, yaitu dari pengurus pusat IGI Indonesia. Ada 2 orang loh yang hadir itu. Itu Ibu Nanda Indasari yang katanya baru pulang dari Banjarmasin. Apa kabar Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah. Ya, satu lagi itu yang mungkin yang ingin saya sapa nih, namanya
yang paling populer ya pesan ini itu Kang Widi. Apa kabar Kang Widi? Kabar baik, sehat selalu, Ya, Pak Rizky. baik Bapak Ibu sekalian, di malam yang berbahagia ini saya dipercayakan oleh teman-teman IGI Aceh Utara Tina sebagai moderator ya pengambil kegiatan acara kita, yang mana nanti acara kita ini akan dipaparkan oleh narasumber kita dan juga akan diberi wejangan sedikit oleh Ibu Eva Deliana, yang mana beliau selaku juga Kapten Belajar ID Provinsi Aceh. Dan juga beliau juga merupakan salah satu Duta Rumah Belajar Aceh tahun 2021. Yang hari ini di Aceh sudah ada 5 orang duta. Selamat kepada Ibu Eva Deliana. Baik Bapak-Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir dalam kegiatan kita di malam yang berbahagia ini, itu dalam kegiatan Musraya, di mana kami ingin mengambil topik ya untuk berbincang-bincang tentang menautkan akun belajar ID. Nah, akun belajar ID itu kita tautkan dengan SIM PKB sebagai single sign on atau disingkat dengan SSO, yang mana nantinya akan dikupas secara lugas, yang mungkin kita bisa saling berbagi informasi, baik dan banyaknya informasi yang kita ketahui atau yang belum kita ketahui, nanti bisa kita kupas bersama-sama di sini. Baik, saya selaku moderator akan menyerahkan kepada narasumber kita Ibu Saripah Daulay untuk membuka kegiatan ini. Kepada Ibu Saripah Daulay kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Rizky, sebelumnya kita akan punya di sini dengan Abu Eva, dan selanjutnya yang pertama sekali adalah menyampaikan sambutan sebagai Kapten Belajar ID, dan kami mengharapkan arahan-arahan dari Kapten terkait belajar ID, yang mana kita tahu belajar ID ini sangat-sangat diperlukan, baik itu dalam SIM PKB atau dalam PPG, itu sangat diutamakan sekali akun belajar ID ini. Nah, sebelumnya saya mohon kesediaan waktu dari Bu Eva Deliana Berbangun sebagai Kapten Belajar ID dan Duta Rumah Belajar tahun 2021 untuk menyampaikan sedikit sambutan atau arahan untuk kami di Aceh Utara ini, bagaimana untuk mengembangkan akun belajar ID ini khususnya di Aceh Utara. Dengan tepat kami persilahkan untuk Bu Eva. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa hadir di ruangan ini sebagai keynote speaker yang kemarin dihubungi oleh Ibu Saripah. Alhamdulillah waktunya cocok, sehingga saya bisa hadir di ruangan ini untuk memberikan sedikit kalimat ya, semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, keselamatan, kenikmatan yang luar biasa, sehingga kita dapat juga berjumpa walaupun secara virtual di dalam ruangan Zoom ini. Kemudian selawat berangkaikan salam kita sanjung sajikan ke Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita kelak adalah orang-orang terpilih yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pertama yang saya hormati Ketua IGI Kabupaten Aceh Utara, Bapak Kustalani, senior saya ini. Kemudian yang saya hormati juga, tadi saya dengar ada pengurus pusat dari IGI, ada Ibu Nanda dan Bapak Widi.
senang bertemu di virtual ini. Iya. Kemudian yang saya hormati juga para host dan narasumber, sahabat saya, Ibu Sarifah Daulay. Dan yang saya paling sayang itu rekan-rekan guru yang hadir di dalam ruangan virtual ini. Baik, sahabat semua, seperti kita ketahui bahwasannya akun pembelajaran adalah sebuah platform atau akun yang disediakan untuk siswa, tidak hanya untuk siswa, tetapi untuk guru, kemudian juga tenaga kependidikan yang diluncurkan itu sejak Desember tahun 2020 tepatnya. Dan akun ini diperuntukkan untuk untuk siswa mulai dari jenjang PAUD atau TK, kemudian sampai dengan ke SMA, SMK, bahkan SLB. Kemudian juga akun ini tidak hanya digunakan dalam kegiatan pembelajaran saja, tetapi bisa juga digunakan untuk penyimpanan tanpa batas, kemudian dan lain sebagainya. Dan yang paling penting yang malam ini akan dibimbing oleh narasumber kita itu adalah tentang penautan akun pembelajaran ini sebagai single sign-on atau SSO di SIM PKB. Kita ketahui bahwasannya SIM PKB itu saat ini banyak sekali digunakan oleh guru khususnya baik untuk PPG, kemudian saat ini platform guru penggerak juga menggunakan SIM PKB, dan kalau yang lalu-lalu SIM PKB itu menggunakan akun yang berbasic nomor UKG ya, yang 2015 bla 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 dan lain sebagainya itu, dan passwordnya itu susah untuk kita ingat, sehingga ketika kita lupa passwordnya itu kita harus menghubungi ketua MGMP-nya agar bisa di-reset. Nah, dengan adanya akun pembelajaran ini maka akan mempermudah guru ya khususnya untuk menggunakan akun ini sebagai single sign-on. Jadi nanti ketika masuk ke SIM PKB menggunakan akun pembelajaran yang passwordnya itu memang sudah kita rubah sesuai dengan password yang mudah kita ingat. Jadi ini sangat mempermudah guru ya khususnya yang ingin login ke SIM PKB tersebut. Kemudian bagaimana cara memperoleh akun ini? Mungkin sahabat semua di ruangan ini sudah memiliki, bahkan sudah aktivasi ya. Tetapi ada baiknya mana tahu ada teman-teman di sana yang belum dapat menggunakan akunnya, maka akun ini diperoleh dengan cara operator sekolah itu mengunduh akunnya di pd.data.kemdikbud.go.id. Dan kemudian setelah akun diunduh, maka akun tersebut harus diaktifasi oleh guru yang bersangkutan atau PTK yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya akun yang sudah diaktifasi tersebut bisa ditautkan ke SIM PKB. Nah, bagaimana kalau misalnya ini kendala sering muncul ya, sering juga menghubungi saya, mungkin menghubungi Pak Kustalani sebagai ko-kapten kita. Alhamdulillah di sini ada Pak Kustalani. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman semua, ketika Bapak Ibu mengalami kendala dalam memperoleh akun ataupun lupa passwordnya atau ketika diunduh passwordnya tidak ada, akun ada tetapi password tidak ada, maka Bapak Ibu bisa nanti mengirimkan datanya kepada ko-kapten dan ko-kapten akan meneruskan kepada saya, maka akan saya reset akun tersebut. Mungkin ini ya poin pentingnya, jadi nanti ketika mohon bantuannya juga kepada ko-kapten Pak Kustalani dan Bu Sarifah, seandainya nanti ada teman-teman atau sahabat yang mengalami kendala tentang akun Belajar ID ini, boleh nanti dihubungi melalui ko-kapten saya. Baik, itu saja mungkin ya motivasi dari saya, tetap semangat dalam mengikuti kegiatan ini. Saya yakin kegiatan ini insya Allah sangat bermanfaat bagi sahabat semua. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, baik kepada Ibu Eva Delana yang telah memberikan arahan serta motivasinya kepada kami, sehingga nanti akan bisa kita diskusikan bersama pada tingkatan selanjutnya. Kami memintakan kepada Bapak Ketua IGI Aceh Utara untuk memberikan kata sambutannya untuk kegiatan kita malam ini, ya berupa kata sambutan yang singkat saja, Pak, karena mengingat waktu pun pasti banyak informasi-informasi akan digali di sini. Kepada Pak Agus Salani, kami persilakan kata sambutannya, Pak. Aduh, terima kasih banyak, moderator Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tanpa terasa kita berjumpa kembali dalam kegiatan Seraya ini. Saya tidak berpanjang lebar ya malam ini karena kondisi juga belum fit benar, karena baru beberapa hari lalu juga dirawat dan ini juga masih dalam masa penyembuhan. Yang saya hormati Bu Eva sebagai Kapten Belajar ID, juga Taruna Belajar tahun 2021. Terima kasih banyak sudah memberikan informasi ke teman-teman semua, para Bapak Ibu guru hebat yang berada dalam room maya ini, yang tatap maya ini. Apa kendala yang sering dihadapi itu adalah password sebenarnya, ataupun akunnya yang tidak aktif lagi atau tidak punya akun seperti itu. Jadi sudah jelas tadi Bapak Ibu, silakan menghubungi saya boleh, Bu Syarifah boleh, atau nanti di antara kami berdua akan coba meneruskan ke Bu Eva selaku Kapten Belajar ID Provinsi Aceh. Kemudian yang saya hormati juga ada pengurus pusat IGI, ada Bu Nanda yang baru saja pulang dari Banjarmasin. Alhamdulillah juga bersama dengan kita malam ini sambil mengikuti rapat untuk Rakernas di Bali nantinya. Kemudian ada Kang Widi juga dan semua teman-teman tim hebat Seraya IGI Aceh Utara, ada Bu Syarifah, ada Bu Wahyuni, Bu Pak Rizky, ada Bu Hera malam ini sebagai host. Kemudian juga semua teman-teman pengurus IGI Aceh Utara periode 2022-2027 nantinya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, tadi sore ya saya dikirimi video oleh Bu Nanda yang baru pulang dari Banjarmasin, dukungan penuh dari ketum kita Pak Danang Hidayatullah terhadap kegiatan-kegiatan IGI Aceh Utara dan kepengurusan kita yang baru. Mungkin nanti bisa diputarkan ya untuk teman-teman host ataupun moderator, teman-teman Seraya, dukungan penuh dari ketum kita yang bahwa apa yang kita lakukan selama ini untuk para Bapak Ibu guru hebat yang ada di seluruh Indonesia ataupun yang ada di Aceh khususnya, ini mudah-mudahan bermanfaat bagaimana mestinya. Seperti kegiatan malam ini sangat penting Bapak Ibu, karena menautkan ini sesuai surat edaran dari Dirjen GTK yang mana penautan akun belajar ini dibatasi waktu sampai tanggal berapa ya, saya lupa ya. Tapi intinya ada surat edaran dari Dirjen. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, tidak menyia-nyiakan waktunya, juga apa yang diberikan oleh pemerintah terhadap akun belajar ID. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari ketika kita akun belajar ini menjadi hal utama di dalam membuka data-data kita yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semua, Pak Guru hebat. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua IGI Aceh Utara, Bapak Salani, atas kata sambutannya. Baik kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang telah bekerja bersama kami pada kegiatan Seraya, kita segera akan memasuki kegiatan kita, di mana nanti materinya akan disampaikan oleh Ibu Syarifah Daulay. Kepada Ibu Syarifah Daulay, kami persilakan dengan segala hormat. Bu Syarifah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya izin off kamera karena selain lampu juga gelap di tempat saya, juga sinyalnya tidak mendukung untuk saya dengan on kamera. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih kepada moderator, host sekaligus telah mengantar kegiatan kita malam ini.
Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Eva Deliana yang sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir di virtual kita malam ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Sesuai dengan tema kita malam ini, yaitu menautkan akun belajar ID dengan SIM PKB sebagai single SIM on atau SSO. Begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu semuanya sudah ada yang menautkan atau ada juga yang belum menautkan akun belajar ID ke SIM PKB. Sebelum saya ke situ, Bapak Ibu, saya izin share screen, menampilkan apa sih yang menjadi dasar kenapa kita harus menautkan akun SIM PKB ini, ya, menautkan akun belajar ID ini dengan akun SIM PKB. Izin share screen ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, silakan Bu. Sudah terlihat Pak Rizky? Belum Bu? Belum muncul. Saya tidak yakin ini bisa mampir. Bentar, masih loading. Ini lagi loading ya. Kayaknya bebannya berat ya Bu Saripah ya. Pakai loadingan lola kali. Iya Pak Rizky, komputer saya yang satunya rusak, jadi saya pakai yang lama, jadi lelah. Luar biasa. Tapi nggak seberat beban hidupku. Mana nih Bu Saripahnya Pak Kus? Mana Bu Syarifah manggil nggak? Mungkin apa namanya itu? Menghilang Bu Syarifahnya. Aduh, jaringannya itu Pak di sana. Ya maklumlah agak di pedalaman sedikit kan, jadi jaringannya apa deh? Susah ya. Bu Syarifah di mana ya tinggalnya? Bu Saripah tinggalnya di dekat SMA 1 Banda Baru kalau nggak salah. Oh ya ya ya. Walaupun agak jauh dengan kota, tapi semangatnya luar biasa tuh Pak Kus. Luar biasa ya. Oh itu, kalau kami bilang itu guru PAI yang bertalenta. Luar biasa emang. Ya, sahabatnya, kawan karibnya Bu Nanda kayaknya itu. Mana ya, belum. Udah kembali Bu Syarifahnya. Halo Pak Rizky. Ya, kenapa Bu? Ini sepertinya memang komputernya ya. Mudah-mudahan bisa kita gunakan, tapi layar saya kecil ini untuk di HP. Gimana ya Pak Kus? Bisa kita lanjut ya. Kenapa Bu Syarifah? Ini sepertinya laptopnya kali ya. Gini aja, kirim aja ke siapa Ya. yang Bu. Bu Kirim aja ke WA, nanti kita tampilkan. Baik. Sebentar saya kirimkan.
Sudah dikirim Bu Syarifah? Kirim aja biar saya tampilkan. Sudah. Sudah saya kirim ke Bu Ahyuni. Oh ya, oke. Bu ini pakai HP tadi. Kirim ke saya aja kok enggak? Kirim ke saya aja. Pak Rizky ya. Pak Rizky boleh, ke saya boleh. Bapak aku saja, ini nggak pas jaringannya nih. Oke. Oke Pak Kus, sudah saya kirimkan. Oh, itu tandanya bunyi besar. Besar filenya. Jam berapa mulai Pak Rizky? Ini Pak sudah mulai kita Pak. Sudah on Oh, air, ya. Pak. Sudah mengudara di dalam alam maya, Pak. Alhamdulillah. Lanjut. Ya, ini lagi di transfer file yang seharusnya di apa? Paparkan oleh Bu Syarifah karena kendala laptopnya. Syarifah PDF ya dikirim. Iya Pak, ini sebenarnya saya ingin menunjukkan Bapak Ibu dari surat edaran yang menyatakan kenapa harus akun belajar ID ini Oke, siap. kita tautkan di SIM PKB. Jadi sekedar sebagai dasar untuk kita. Oke, sudah? Oke. Nah, muncul bagus, tapi terlalu besar ya. Lanjut. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini merupakan dasar dari kita, dasar untuk kita. Kenapa sih harus kita tautkan akun SIM PKB ini, akun belajar ID ini sebagai SSO SIM PKB. Nah, ini adalah surat edarannya Bapak Ibu. Surat edarannya yang harus kita ikuti juga. Karena kenapa? Nanti akan ada masanya akun belajar ID ini menjadi satu-satunya alat komunikasi, ya, alat komunikasi bagi kita seorang guru, baik yang bernaung guru SD, SMP, dan SMA, itu akan disampaikan informasinya melalui akun belajar ID, Bapak Ibu. Contohnya saja, untuk awal ini itu kita harus menautkan akun belajar ID kita ke SIM PKB. Tujuannya apa? Seperti yang disampaikan Ibu Eva tadi sebagai Kapten Belajar ID, kalau misalnya kita lupa sandi di akun SIM PKB, kita harus menghubungi yang namanya harus ke Capdin ataupun ke Ketua MGMP untuk ganti sandi ya, untuk mengganti sandi akun SIM PKB kita. Itu kan terkadang memakan waktu ya Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya jika kita tautkan ke akun belajar ID, maka kita nanti tidak khawatir lupa sandi lagi untuk akun SIM PKB. Kita tinggal klik saja akun masuk menggunakan akun belajar ID, maka kita sudah bisa masuk. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, akun belajar ID ini juga itu banyak kegunaannya. Sebenarnya saya ingin sampaikan juga filenya, cuman udah nggak bisa lagi ini Pak Kus jaringannya memang ya. Jadi itu saya sampaikan saja. Banyak kegunaan akun belajar ID ini. Yang pertama, Bapak Ibu ingin mendesain media pembelajaran contohnya ya. Akun belajar ID sangat berfungsi. Sekarang zamannya itu yang namanya mendesain dengan Canva Bapak Ibu. Kalau kita aktifkan akun belajar ID ini, kita sudah dapat akses namanya Canva for Education. Canva for Education ini itu bisa bersifat yang dia elemennya atau template-nya berbayar, itu kita bisa pakai secara gratis kalau kita menggunakan akun belajar ID. Tujuannya apa? Kita bisa menciptakan media pembelajaran yang sangat menarik untuk siswa kita. Selain itu, di belajar ID juga itu sudah sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang drive pada akun belajar ID. Itu akun belajar ID itu sangat banyak manfaatnya. Kita bisa menyimpan data, saya ulangi lagi, kita bisa menyimpan data itu lebih dari 100 tera ya Bapak Ibu. Itu sangat banyak untuk kita pribadi saja. Itu dia untuk kegunaan akun belajar ID. Salah satunya Bapak Ibu. Jadi perlu digarisbawahi, lambat laun akun belajar ID ini akan menjadi alat komunikasi pertama yang akan digunakan Kemdikbud untuk kita para guru.
Contohnya saja melalui SIM PKB ini kita sudah diperintahkan untuk menautkan akun Belajar ID sebagai single sign-on SIM PKB, Bapak Ibu. Saya akan menunjukkan bagaimana sih caranya memperoleh. Tadi sudah dijelaskan juga sama Kapten Belajar ID. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan akun Belajar ID atau yang belum mengaktifkan akun Belajar ID, Bapak Ibu bisa menghubungi operator sekolah Bapak Ibu. Nanti operator akan memberikan akun Belajar ID Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya tunjukkan dulu bagaimana cara memperoleh. Sebenarnya saya tidak mempersiapkan PPT. Kenapa? Tadinya saya ingin mempraktekkan langsung, Bapak Ibu. Mempraktekkan langsung bagaimana caranya menautkan akun menautkan akun Belajar ID ini ke SIM PKB. Begitu. Jadi tidak hanya PPT, kita bisa langsung mempraktekkannya. Jadi sebelum itu saya tunjukkan saja bagaimana cara Bapak Ibu memperoleh akun Belajar ID dan bagaimana mengaktifkannya. Saya coba masuk lagi menggunakan laptop ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya. Memang kemarin saya masih gunakan ini masih berfungsi. Halo Pak Kus, sudah saya kirim tadi itu file. Oke, siap sebentar. Dari Instagram kita. Bisa di-share Pak Kus. This meeting is being recorded. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah surat edaran. Baik Bapak Ibu semuanya, ini adalah surat edaran. Berapa levelnya? Ini cara Bapak Ibu surat edaran terkait Belajar ID tentang menautkan ke akun SIM PKB, yaitu Kemdikbudristek nomor 0510-BS-01-2022 Bapak. Status ada suara. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, cara aktivasi akun Belajar ID itu Bapak Ibu semuanya bisa kunjungi mail.google.com. Nah, atau account.google.com. Baik, ini komputer saya sudah nyala, Pak Kus. Mungkin saya coba bisa ya. Saya sebenarnya ingin langsung praktek ini, Pak Kus. Biar Siap. memahami gitu.
Halo. Syarifah, mana? Sedang proses ya? Jaringannya nih, Pak. Halo? Ya, Halo? ya lanjut. Oke. Halo juga. Oh ya. Mungkin Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ingin bertanya di antara kita yang ada di room ini, apakah ada di antara Bapak Ibu yang belum mengaktifkan akun belajar ID-nya? Jika di antara Bapak Ibu ada yang belum mengaktifkan, boleh di-chat. Nanti kita bantu dan kita perlihatkan cara mengaktifkan akun belajar ID-nya. Saya sudah aktif, tahu. tapi nggak bisa ini ke SIM PKB. Gimana caranya? Oh, oke, itu materi kita selanjutnya, Pak. Jadi saya tanya, belajarnya. saya fokuskan dulu yang pertama itu aktifkan akun belajar ID-nya. Oh, Karena udah aktif. kalau Itu kita udah nggak aktif, Bu. aktifkan akun belajar, Rata-rata udah aktif semua. oke, sudah aktif. Alhamdulillah, berarti sudah tidak ada masalah lagi. Halo? Ibu, tapi bahasanya tertaut keluarnya. Halo? Iya, halo. Nah, bahasa kalau dibuka itu ID-nya tertaut, baru tertulis. Baik, baik, saya lanjut aja ya Bapak Ibu. Jadi saya harapkan yang di sini semua sudah aktif akun belajar ID-nya dan pastikan akun belajar ID-nya sudah masuk ke komputer kita untuk kita tautkan di SIM PKB. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini sudah. Ini sudah masuk ya. Jadi untuk kita masuk menggunakan akun belajar ID, jika sudah tertaut, maka ketika kita pencet akun belajar ID ini, kita sudah langsung masuk. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana kalau nggak tertaut. Ini saya tunjukkan dulu, sudah tertaut. Nah, ini saya kebenaran sudah tertaut. Jadi kita sudah bisa otomatis masuk dengan memilih saja akun belajar ID kita. Itu Bu, kalau udah buka melalui ID belajar itu nggak usah lagi pakai SIM PKB itu ya? Iya Bu, bisa. Tapi nanti kalau kita ada sesi pertanyaan. Iya Bu, kalau misalnya kita sudah tautkan ke akun belajar ID, maka kita kalau lupa sandi dari SIM PKB pun tidak apa-apa. Kita masih bisa masuk menggunakan akun belajar ID. Itu artinya walaupun itu kita masih bisa terpakai SIM PKB itu ya? Masih Bu, tetap masih bisa terpakai. Jadi kita punya bisa dua pintu melalui akun SIM PKB dan melalui akun belajar ID. Gitu. Oh, dua-duanya berarti Bu aktif ya? Iya, masih aktif. Oke, Bapak Ibu saya lanjut ya. Saya lanjut dulu ya. Nanti ada sesi pertanyaan. Nah, ini. Baik, ini Bapak Ibu kalau kita sudah tautkan, maka secara otomatis dia bisa masuk. Kita tinggal klik masuk menggunakan akun belajar ID. Saya coba bagaimana cara mentautkannya ya Bapak Ibu. Yang pertama sekali ini saya keluarkan dulu. Bapak Ibu host, co-host bisa dimatiin suaranya. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang pertama sekali Bapak Ibu kalau ingin mentautkan akun belajar ID, Bapak Ibu di sininya di bagian ini ya, yang atas ini kita pilihnya akun, ketiknya akun SIM PKB
login. Ini ya Bapak Ibu, akun SIM PKB login. Nah, setelah itu baru kita pencet ini, login SIM PKB. Pertama sekali, Bapak Ibu, kalau misalnya ini sebenarnya tadi, oke. Sebentar, saya ulangi. Akun SIM PKB. Dia kemarin. Oke. Kalau Bapak Ibu semuanya belum mentautkan, yang pertama itu Bapak Ibu masuk dulu menggunakan surel SIM PKB ID-nya. Nah, dengan menggunakan nomor UKG ya Bapak Ibu ya, kemarin ya. Sebentar, saya lupa ini. Nomor UKG-nya saya. Jadi Bapak Ibu semuanya masuk menggunakan akun dengan nomor UKG. Sebentar saya cek dulu. Aduh, nomor UKG. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu semua yang masuk menggunakan yang ini dulu ya, yang kalau belum diaktifkan atau belum ditautkan, Bapak Ibu masuk dulu di menggunakan akun ini. Setelah itu kita masuk. Tidak di sini. Nah, harusnya bukan di sini tampilannya Bapak Ibu ya. Ya di akun SIM PKB. Bapak Ibu bukan di akun kita biasa ya, masuknya dia di akun SIM PKB login. Kenapa dia kemarin lagi? Baik, sebentar Bapak Ibu, bentar ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama sekali itu Bapak Ibu, tadi saya hilap sedikit, dia bukan akun SIM PKB login, tapi akun .simpkb.id. Di sini baru kita tautkan Bapak Ibu. Nah, nanti kita masuk menggunakan akun UKG terlebih dahulu, masukkan nomor akun UKG-nya dan sandinya, yang seperti biasa kita login SIM PKB. Setelah itu, baru nanti muncul tampilan seperti ini. Di sini nanti kita untuk mentautkan akun belajar ID-nya. Pilihnya di mana? Di sini Bapak Ibu. Di integrasi layanan. Di integrasi layanan kita pilih selengkapnya. Nah, kalau kita sudah ditautkan, maka dia muncul ini Bapak Ibu. Belajar ID, ini akun belajar ID saya dan tampilannya di sini tertaut. Di sini tertaut. Kalau misalnya dia belum tertaut, nanti ya, ini saya coba hapus. Nanti kita bisa tautkan kembali. Nah, maka dia pilihannya ini. Nih, tidak tertaut. Begitu Bapak Ibu. Baik. Saya ulangi ya Bapak Ibu untuk mentautkannya. Ini saya keluarkan dulu.
Yang pertama sekali Bapak Ibu bukan masuk ke paspor GTK belajar Kemdikbud, bukan ke sini ya Bapak Ibu, bukan yang ini. Tapi di akun, terkadang kendalanya di sini, biasa masuk menggunakan pintu yang itu, ternyata untuk tautkannya bukan ke situ, tapi akun .simpkb.id. Masuk ke sini, kita masuknya itu dipakai nomor UKG yang guruku.id. Kita masuk dulu. Nah, setelah masuk, tampilannya seperti ini. Kita pilihnya integrasi layanan, Bapak Ibu. Kita pilih integrasi layanan, kita pilih selengkapnya. Dah. Kalau belum tertaut, maka dia sini muncul tidak tertaut bacaannya. Nih, tidak tertaut, maka kita klikkan tautkan. Pilih tautkan. Dan ini kita pilih tautkan. Setelah itu kita pilih akun belajar ID kita. Nah, maka sudah tertaut. Sehingga kita bisa masuk ke akun SIMPKB menggunakan belajar.id. Yang akun UKG-nya dengan nomor UKG itu tetap masih bisa kita gunakan, masih aktif selama kita masih ingat sandinya, selama kita tidak lupa sandi, maka masih bisa kita aktifkan. Dan masih bisa kita masuk menggunakan akun SIMPKB yang sebelumnya kita gunakan. Begitu Bapak Ibu ya caranya untuk mentautkan SIMPKB, untuk mentautkan akun belajar ID di SIMPKB kita. Atau di antara Bapak Ibu semuanya sudah ada yang praktek mengikuti tadi? Ada kendala? Silakan Bapak Ibu. Kita login ke SIMPKB, maka kita sudah bisa Bapak Ibu. Nah, belajar ID ini juga saya mendengar itu akan berpengaruh kepada sekolah penggerak ya. Guru penggerak yang jenisnya penggerak-penggerak itu memang harus sudah mengaktifkan akun belajar ID dan sudah ditautkan di SIMPKB. Begitu. Jadi akun belajar ID ini sangat berpengaruh ya Bapak Ibu, karena dia sudah menjadi alat komunikasi Kemdikbud untuk kita para guru. Jadi sehingga kita lebih utama mendapatkan informasi kalau saya bilang begitu. Mungkin itu saja sih Pak Rizky sebenarnya ya materi kita hari ini. Selain daripada akun SIMPKB, akun belajar ID, itu juga akun SIMPKB, menautkan akun belajar ID ke SIMPKB. Mungkin di antara Bapak Ibu semuanya ada yang terkendala di bagian mengaktifkan akun belajar ID atau menautkan akun belajar ID ke SIMPKB, boleh Pak Rizky? Saya kembalikan ke moderator. Halo Pak Rizky? Iya Pak Rizky. Rizky menghilang nih. Mana Pak Rizky menghilang ya? Bu Syarifah nih, saya mewakili teman-teman ini. Ini kan mudah-mudahan bisa terjawab ya. Ini kan banyak yang takut. Kan data kita banyak gitu di SIMPKB. Ya kan, data kita mulai dari NIK, NUPTK, semua data kita, data induk kita kan banyak di SIMPKB. Nah, ketika kita tautkan ini kira-kira aman nggak ya? Aman Pak, insya Allah aman. Karena kan Google tidak menjual data kita ya. Itu
sudah dijamin, sudah diutarakan, sudah kami pertanyakan sebelumnya. Sebelum kami mensosialisasikan belajar ID ini, baik itu SIM PKB atau tidak, itu sudah kami pertanyakan bahwasannya untuk data itu dijaga keamanannya dan tidak ada Google ingin menjual data kita sebagai seorang guru, itu insya Allah aman. Begitu Pak Kus. Terima kasih Bu Syarifah. Karena ini sama cerita seperti WA dulu kemarin ya. Katanya takut diambil data kita dan seterusnya. Saya pikir ini ketakutan kita ya wajar lah. Tapi yang kalau orang-orang yang paham tentang IT, paham dengan pemrograman, mereka pasti paham. Data kita kan enkripsi ya istilahnya. Jadi walaupun dilihat ya tidak bisa dibaca. Jadi sepanjang kode-kode seperti itu nggak bisa dibaca kecuali yang punyanya. Apalagi yang punya Google ya, punya Google ini kan kita tahu pasti ya keamanannya lebih bagus ya, lebih baik. Kalau nggak bagus, nggak mungkin perusahaan-perusahaan besar di dunia itu pakai Google. Kan itu intinya. Karena data mereka kan lebih berharga daripada data kita. Saya kira seperti itu. Ya benar sekali Pak Kus. Jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun kita itu ada admin, misalnya kita berhubungan dengan admin yang mengontrol akun kita, tapi admin tidak bisa membaca data kita, Bapak Ibu. Tidak bisa membaca data kita, dan Google juga tidak memperjualbelikan data kita. Kalau Google memperjualbelikan data kita, maka perusahaan-perusahaan besar tidak akan mau bekerja sama dengan Google, tidak akan mau mempercayai Google. Ya Bapak Ibu, sebagai media atau gimana ya, kerjasama mereka agar perusahaan mereka berkembang, begitu. Bukan berarti kita pendidikan ini juga bakal dijual gitu, enggak begitu Bapak Ibu. Jangan khawatir, ini semua aman. Kalau perusahaan-perusahaan besar aja bisa percaya dengan kita, maka pendidikan ini bukan perusahaan sih, bukan sebuah perusahaan, tapi kita menggunakan Google itu untuk mempermudah kita seorang guru dalam Merdeka Mengajar yang menjadi program kementerian pada saat sekarang ini, Bapak Ibu. Mereka mengajar, mereka belajar, sehingga siswa-siswa kita juga bisa bereksplorasi menggunakan media teknologi yang sangat berkembang pada saat sekarang ini. Begitu Pak Kus, mungkin penjelasan dari saya. Terima kasih Bu Syarifah. Ini Pak Rizky kemana ini? Halo Pak Rizky. Pak Rizky. Belum ya? Ya. Oke, silakan ya Bu, ini mungkin ada yang bertanya ini. Iya, kita ganti aja. Bukan ganti, maksudnya kita dampingi aja Pak Kus ya. Iya, lanjut. Mungkin ini Bapak Ibu guru yang hadir pada malam hari ini terkait dengan penautan akun belajar ID kepada SIM PKB, pasti ada pertanyaan nih. Atau memang sebelumnya belum ditautkan, ataupun sudah ditautkan tapi ataupun akun belajar ID sudah ada tapi belum aktif. Silakan bertanya. Boleh saya bertanya Bu Syarifah? Silakan Bu Wahyuni, dengan senang hati. Oke. Tapi ini ada, mungkin saya kasih kesempatan dulu kepada Bu Ratna Dewi. Bu Ratna Dewi, dari tadi saya melihat ini sudah raise hand. Silakan Bu Ratna Dewi. Ada? Oh, tidak ada ya. Pertanyaan saya seperti ini Bu Syarifah. Ini kan akun belajar ID-nya sudah diaktifkan di Google. Berapa lama kita menunggu sampai ketika kita cek di akun GTK-nya bahwa akun belajar kita itu sudah aktif? Karena saya juga mencoba mengaktifkan beberapa akun belajar ID guru, tapi ketika dicek itu belum aktif. Itu kira-kira kenapa ya Bu Syarifah? Oh, jadi gini maksudnya Bu Wahyuni di website belajar ID-nya ya Bu Wahyuni ya? Iya benar. Ketika saya cek itu masih akun Anda belum aktif. Padahal saya sudah mengaktifkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan dari Kemendikbud itu. Baik.
Terima kasih Bu Ayuni atas pertanyaannya, mungkin bisa mewakili dari rekan dekat guru yang lain. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya kita sudah mengaktifkan akun Belajar ID, sudah aktivasi, dan intinya kita sudah bisa masuk. Nih, ya, kita sudah bisa masuk, aktivasi, sudah bisa masuk, kita sudah bisa bekerja dengan akun Belajar ID, kita sudah bisa beraktivitas dengan akun Belajar ID, maka status kita udah aktif. Nah, permasalahan jika di website Belajar ID-nya tidak aktif, itu kan perlu maintenance ya Bu Wahyuni, tidak secara otomatis kita bisa melihat secara langsung bahwasannya akun kita sudah aktif. Itu perlu maintenance. Tidak hanya akun Belajar Bapak Ibu semuanya yang seperti Bu Wahyuni, akun Belajar ID saya aja itu memiliki 2 akun. Tapi yang satunya sudah aktif, yang satunya belum aktif. Bahkan yang saya gunakan sekarang ini yang menjadi sertifikat trainer, Google Certificate Trainer itu sudah aktif, sudah dari tahun 2020. Tapi ada ditemui di bulan Juli ini saya memiliki akun yang baru dan statusnya tidak aktif. Itu saya pertanyakan juga kepada salah satu infokom dari Kemdikbud juga, ada rekan saya, sertifikat trainer juga. Beliau mengatakan jangan khawatir jika di website Belajar ID-nya itu ada status akun kita tidak aktif atau akun kita yang baru. Yang pada intinya, akun pertama yang kita gunakan itu aktif dan bisa kita gunakan, maka itu sudah aman. Begitu. Mungkin nanti akan ada pembaharuan di website Belajar ID-nya, Bu Wahyuni. Jadi tidak serta ketika kita sudah aktifkan, itu serta-merta berubah menjadi aktif di website Belajar ID-nya. Kan maka perlu maintenance atau perlu data. Yang mana yang udah aktif, yang mana yang belum, itu maka akan nanti diperbaharui lagi seperti itu. Begitu Bu Wahyuni menurut saya. Baik, terima kasih Bu Saripah. Terus untuk selanjutnya, meskipun akun Belajar ID kita belum aktif, itu bisa langsung ditautkan ke SIM PKB ya? Tidak Bu Wahyuni. Jadi gini, yang pada dasarnya kita harus sudah aktivasi dulu akun Belajar ID kita. Yang pertama itu, poin pertama, kita sudah aktivasi dulu. Walaupun nanti di status di website Belajar ID-nya belum aktif, tapi kita sudah aktivasi, maka itu sudah bisa kita tautkan. Begitu. Kalau kita belum tautkan, maka status Belajar ID kita tetap belum aktif. Jadi belum bisa kita tautkan, belum kita masukkan ke dalam perangkat kita, baik itu laptop ataupun handphone, begitu. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Saripah untuk jawaban yang diberikan. Mungkin dari Bapak Ibu guru lainnya, pasti ada pertanyaan ini. Ayo, silahkan. Halo? Halo. Ya, siapa? Silahkan raise hand dulu, saya belum kenal. Silakan sebutkan namanya Ibu, dari mana? Bu Sriwayuni. Halo, ini. Iya. Oke, Bu Sriwayuni, silahkan bertanya. Ini mau nanya, kalau misalnya kita udah ganti nomor HP, di SIM PKB masih nomor HP lama, itu yang kita jumpai operator sekolah atau cabang dinas? Kita lihat ya Bu statusnya. Ketika terkadang di akun SIM PKB kita bisa edit data ya Bu. Ada yang sebagian kita bisa edit, ada yang tidak bisa kita edit. Maka kita lihat sama-sama. Boleh kita lihat di bagian mana yang bisa kita edit. Nah, ketika tidak bisa kita edit, maka kita larinya ke operator ya, Ibu. Jadi boleh saja. Misalnya yang kita edit sendiri itu bisa, Bu? Ada. Ketika kita bisa edit sendiri, maka kita bisa rubah sendiri. Contohnya saya kemarin di SIM PKB saya, itu terkait mata pelajaran, kalau nggak salah saya, itu salah. Ketika mata pelajaran atau nomor HP gitu ya Bu, itu saya edit sendiri di akun PKB saya, itu bisa berubah sendiri. Bagian yang bisa kita edit, maka bisa kita edit. Ini ya, kita coba ya, kita cari tahu ya. Iya Bu. Kita pilihnya di profil Ibu. Iya. Bentar ya. Ada profil kok.
Nah, di sini Bu. Nah, ini kan Bu, nih ada tanda pensil, di sini juga data kontak ini. Ini kan ada tanda pensil kan. Ini kita bisa edit Bu. Nih, email, berupa email dan nomor ponsel. Kita tinggal simpan saja. Maka sudah berubah dia gitu. Itu Bu, tandanya kalau misalnya ada tanda edit ini, itu masih bisa kita rubah. Bisa kita ganti seperti foto ini, itu kita bisa ganti sendiri ya kan. Dan data kontak ini seperti email dan nomor handphone. Ini kan ada tanda pensil, maka itu bisa kita edit. Itu Bu. Itu nggak ada pengaruh apa-apa, bukan? Insya Allah nggak ada Bu. Kalau untuk data ini, insya Allah nggak ada saya sih. Karena ini yang nomor handphone memang saya rubah sendiri. Artinya di Dapodik juga ibu samakan, harus ibu samakan juga ke operator. Bilang ke operator bentuk ganti nomor handphone itu harus disejajarkan ya Bu. Begitu. Oh iya. Oke, Ya. Bu, terima kasih. Sama-sama Ya. Bu. Bapak Ibu, ini mungkin sebelum ada pertanyaan, ini sudah dibagikan link presensi, silahkan diisi. Nanti akan ada sertifikat, ada Bu Saripah ya? Bukan sertifikat, piagam yang akan diberikan secara otomatis langsung masuk ke email Bapak Ibu setelah mengisi presensi yang telah dibagikan di kolom chat. Nah, adakah yang ingin bertanya lagi terkait dengan akun Belajar ID? Bu Ayumi? Iya, silakan Bu Murniati. Ya. Bu Saripah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara agak ini Bu Saripah ya, karena saya ada beberapa hari kurang sehat. Ini menyangkut dengan akun Belajar. Tadi juga saya sudah cari solusi bersama dengan Pak Kus. Yang awalnya saya mungkin sudah pernah berbagi dengan Bu Saripah bahwa akun Belajar saya itu sekarang sudah tidak ada di sekolah. Dan saya sudah minta download ulang. ke OP saya udah 2 kali, bahkan tadi pagi di sekolah saya juga minta tolong lagi, bahkan sampai nama saya udah nggak ada lagi. Jadi saya memang tadi sudah minta solusi dan Pak Kus. Kira-kira apakah karena kami namanya sama, karena nama Murniati itu ada 2 orang di sekolah saya, nama keluar dua-dua dengan username dan password untuk Murniati yang satu lagi, dua-dua keluar nomornya sama untuk Ibu. Kalau saya akun Belajarnya 162, Ibu itu 262. Sekarang keluar Ibu itu 2 nama dengan akun Belajar 262. Dia kan SMP ID gitu Bu ya. Jadi kira-kira masalah saya di mana ya Bu? Saya juga bingung karena sampai hari ini saya belum mendapatkan akun Belajar saya. Sementara sebelumnya Oki saya bilang, Ibu dulu waktu Juli 2020 itu akun Belajarnya ada, tapi kenapa tiba-tiba hilang? Jadi saya minta pencerahan Bu Saripah, itu aja. Terima kasih. Baik, Bu Murni, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya begini Bu Murni, jika tahun 2020 itu akun Belajar ID Ibu itu ada, kemungkinan besar kenapa bisa jadi tidak ada sekarang itu dihapus oleh Kemdikbud. Kita sudah diberikan peringatan waktu pertama sekali akun Belajar ID ini diluncurkan, itu kita dikasih waktu sampai 30 Juni tahun 2021 kalau nggak salah saya ya Bapak Ibu, itu dikasih waktu masa tenggang seperti itu untuk kita aktifasi. Nah, ketika nama Bapak Ibu semuanya double di sekolah, sebenarnya yang menjadi kode 262 atau 162 itu adalah kode kita pribadi. Walaupun nama kita 2, maka yang membedakan itu adalah kode itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah tidak mengaktifkannya lagi, kemungkinan besar data Ibu memang sudah dihapus untuk akun Belajar ID yang lama. Begitu. Jadi kemungkinan besar ya hanya 1 itu. Jadi menurut mereka memang nama Murniati itulah yang sendiri, begitu kan? Sehingga dihapuskanlah data akun Belajar ID Bapak Ibu yang lama. Karena kita waktu itu dikasih waktu sampai 30 Juni
30 Juli atau 30 Juni saya lupa 2021 untuk kita aktifasi akun Belajar ID. Namun karena banyaknya lagi guru dan siswa atau sekolah yang belum mengaktifasi akun Belajar ID, maka diperpanjanglah pengaktifan akun Belajar ID tersebut. Jadi solusinya, kalau misalnya Bu Murni tidak mendapatkan akun Belajar ID-nya, maka bisa Bu Murni ya, Bu Murni itu kunjungi website Belajar ID dan ada tombol bantuan. Di situ ada tombol bantuan, di situ juga bisa kita laporkan ketidakpunyaan akun Belajar ID kita atau menghubungi ULT dari Kemdikbud terkait akun Belajar ID ini. Begitu Bu Murni, mungkin solusinya. Karena memang kalau sudah dihapus, resikonya seperti itu Bu Murni. Iya Bu Syarifah, mungkin itu kekurangan dari kita sendiri ya Bu Syarifah, karena memang sebelumnya saya juga tidak tahu informasi tentang harus mengaktifkan akun belajar itu kan. Nah, tiba-tiba ya, tapi kemarin kan kita sudah pernah coba mungkin juga, tapi akun saya tidak ditemukan, jadi saya bingung sekarang. Tapi saya sudah coba kirim itu, tadi minta tolong ke Pak Tus, saya ulang lagi, saya kirim biodata saya, mudah-mudahan itu bisa nanti dapat kembali. Ada kemungkinan bisa dapat kembali nggak Bu Syarifah itu akun belajar? Ada Bu, ada kemungkinan dapat kembali mungkin dalam waktu yang lama. Karena dia kemarin itu normalnya dia dapat balasan sekitar 1 bulan lebih. Itu normal. Jika kita padat dan kita banyak aduan, kemungkinan bisa lebih lama. Begitu. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Murniati. Selanjutnya ada ini Bu Syarifah, ada dari kolom chat ini dari Tuan Putro. Ini siapa sebenarnya namanya? Apakah memang namanya Tuan Putro? Katanya mohon diulang Bu cara masuknya. Nah, Ibu mohon diulang kembali cara aktivasi PKB. Nah, sedikit mungkin Bu Syarifah boleh diulangi cara menautkannya. Baik, Bapak atau Ibu ya, Ibu, Tuan, Bapak, sepertinya Bapak ya. Bapak Tuan Putro. Iya, baik, saya akan ulangi, coba ya. Saya share screen dulu. Ini saya keluarin dulu ya. Saya ulang dari tab kosong bentar ya Bu Ayuni. Screen. Kelihatan Bu Ayuni? Sudah Bu Syarifah. Saya ulangi dari tab kosong ini ya, dari tidak ada apa-apa. Jadi Pak Putro, Pak Tuan Putro, jadi kalau kita mau mentautkan Belajar ID ke SIM PKB kita, yang pertama itu sudah diaktifasi ya, sudah diaktifasi dan sudah dihubungkan di laptop atau di handphone kita. Selanjutnya kita mentautkannya itu melalui website akun.simpkb.id. Ini ya, akun.simpkb.id. Enter saja. Loading. Sebentar. Masih jalan muter-muter Bu Ayu nih. Oke, dah.
Ya, terkendala dengan jaringan Bu Saripah ya. Tapi udah nampil nih ya loginnya. Di layar saya masih putih ini Bu Saripah. Iya, sudah ini, sudah nampak. Sudah ya. Nah, jadi Pak Tuan Putro, kalau misalnya kita belum tautkan akun Ibu belajar. Tuan. Nah, kalau kita belum tautkan, kita harus masuk menggunakan akun SIM PKB yang biasa kita gunakan, yang menggunakan nomor UKG ya. Jadi kita masuk dulu di situ menggunakan nomor UKG kita. Ya, kita masuk dulu menggunakan akun SIM PKB kita yang lama. Login, masih loading. Sepertinya dia sudah mulai lelah. Jaringan. Nah, nanti tampilannya begini, Pak Putro. Jadi dia dashboard akun SIM PKB, gitu kan? Ini data personal, itu biasanya data diri kita. Ini data lainnya. Nah, kalau kita ingin mentautkannya, kita pilihnya integrasi layanan. Nih, kelola layanan yang Anda miliki. Nah, kita pilih selengkapnya ini. Kita pilih selengkapnya. Nah, kalau dia sudah tertaut, ini ada bacaannya tertaut begini. Nah, kalau sudah tertaut ini berarti kita sudah bisa nih login menggunakan akun belajar ID. Nah, kalau nanti tulisannya di Pak Putro, itu tulisannya begini, tidak tertaut. Nah, kita pilihnya yang tautkan. Untuk kita tautkan ke akun belajar ID kita. Jadi ini kita pilih tautkan. Dan pilih tautkan dan kita pilih akun belajar ID yang sudah ada di perangkat laptop kita. Misalnya gitu kan. Atau kita, jika menggunakan laptop cara mentautkannya. Menggunakan HP juga bisa ya Bapak Ibu cara mentautkannya. Jadi nggak mesti harus pakai laptop, pakai HP juga bisa. Kalau belajar ID-nya sudah ada di HP, maka bisa juga ditautkan menggunakan HP. Sebentar, masih loading. Nah, di sini. Di sini nanti kita disuruh pilih nih, Pak Putra. Nih, just an account to continue to SIM PKB. Nah, maka kita pilih yang akun belajar ID-nya. Nih, yang penting Bapak sudah memasukkan akun belajar ID-nya di laptop dulu, di perangkat kita dulu ya. Masukkan dulu, aktivasi dulu di sini, baru bisa kita tautkan. Setelah itu kita pilih yang akun belajar ID. Ini muter-muter nih, jaringannya mulai lemah. Saya ulangi. Nah, muter-muter Bu Ayu nih. Kira-kira Pak Putra bisa dipahami nggak sampai di sini? Karena dia jaringannya masih muter-muter nih. Boleh dibalas chatnya? Ibu Putro, Bu Saripah. Ibu? Iya, Bu Putro. Oh, Ibu. Iya. Bagaimana? Mudah-mudahan Bu Ibu Tuan Putronya sudah bisa memahami ya. Oh ya nih. Sudah Bu, terima kasih banyak informasinya. Oke, terima kasih kembali Bu. Ini ada dari Bu Helen Nurmalawati. Atau bisa langsung live Bu Helen? Dia ada pertanyaannya. Izin bertanya Ibu, saya Helen dari Riau. Wah jauh nih.
apakah password belajar ID yang kita dapat dari operator bisa kita ganti, Ibu? Demikian, terima kasih. Ya, Bu Saripah, ini berarti Bu Helen menanyakan, apakah password yang didapatkan dari operator bisa diganti? Oke. Baik Bu Helen, yang seharusnya memang kita yang mengganti yang pertama sekali ketika operator sudah unduh akun belajar ID kita, maka kita sendiri yang aktivasi Bapak Ibu. Jadi artinya kita yang mengganti sandi dari operator tadi, begitu. Tapi ketika operatornya sudah mengganti, artinya sudah mengaktifasi duluan, bukan kita yang aktivasi, tapi operator yang aktivasi. Ketika sandi yang diberikan operator ke kita, itu sudah sandi yang baru, maka yang berurusan mengganti sandi itu adalah operator. Kita tidak bisa lagi. Jadi artinya sandi yang kita miliki itu sudah diketahui oleh operatornya terlebih dahulu, karena yang mengaktifasi itu operator. Begitu. Bapak Ibu semuanya bisa mengganti sandi jika sudah menggunakan verifikasi 2 langkah di handphone. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan verifikasi 2 langkah di handphone, ketika Bapak Ibu semuanya lupa sandi, Bapak Ibu bisa mengganti sendiri sandi yang Bapak Ibu miliki tanpa menghubungi operator sekolah. Gitu Bu Helen. Nah, pertanyaan saya, apakah sebelumnya akun Ibu sudah diaktifasi atau belum diaktifasi oleh operator? Itu dia. Kalau sudah diaktifasi duluan, sudah operatornya duluan yang mengaktifasi, dan dia memberikan sandi yang baru kepada kita, maka kita menggunakan sandi itu. Dan kita tidak bisa menggantinya, karena yang bisa mengganti, yang mereset password, itu adalah operator. Kecuali kita sudah verifikasi 2 langkah di handphone, baru kita bisa menggantinya. Bisa dipahami ya mungkin maksud saya Bu Wahyuni atau Bu Helen? Mana Bu Helen ya? Artinya password yang sudah dibentuk tadi tidak bisa diganti ya, Bu Saripah ya? Enggak, Bu Wahyuni. Kalau misalnya operator yang aktivasi ya, tapi kalau misalnya memang mentah akun itu dari unduhan dari Dapodiknya, itu bisa kita ganti. Artinya kita yang aktivasi pertama sekali itu bisa kita ganti gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan sudah dapat diterima jawaban yang diberikan oleh narasumber kita pada malam hari ini ya Bu Helen ya. Iya. Sandinya dari operator Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Paham sekali. Oh, berarti sudah memahami. Artinya ini aktivasinya sudah dilakukan sama operator Bu Saripah. Iya. Baik, kalau Bu Helen mau ganti-ganti sandi Bu Helen, maka Bu Helen harus bikin verifikasi 2 langkah. Sedikit saya boleh kasih informasi Bu Ayuni tentang verifikasi 2 langkah. Kenapa? Ini sangat penting menurut saya. Karena Bu Saripah, silakan. Karena saya juga pernah mengalami lupa sandi teman-teman saya ketika mereka tidak verifikasi 2 langkah, mereka harus menghubungi operator sekolah untuk mengganti sandi yang mereka miliki. Gitu. Baik, coba saya, kalau verifikasi 2 langkah itu menggunakan handphone ya Bapak Ibu ya. Jadi saya menggunakan handphone ini untuk share screen-nya. Izin saya share ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu semuanya, ini akunnya itu, ini ya, di sini terlihat di akun belajar ID saya. Mudah-mudahan terlihat, nggak saya tutupin. Jadi ini akun belajar ID. Ini ya Bapak Ibu, di sini ada akun belajar ID. Sudah dimasukkan dulu di handphone, dan handphonenya itu sudah memiliki sandi, artinya pola. Kalau kita tidak menggunakan pola pada akun belajar ID di handphone, itu tidak bisa masuk ke handphone kita. Jadi handphone kita intinya harus sudah memiliki pola kunci handphonenya. Jadi setelah itu kita kliknya kelola akun. Sebentar ya Bu Ayuni, saya bikin tanda coret-coretnya.
Oke. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Kita mulainya dari email dulu. Dari sini ya Bapak Ibu. Ini. Itu sudah akun belajar ID kita, sudah masuk ke situ. Setelah itu kita pilihnya kelola. Kelola. Kita pilih kelola akun. Nah, di bagian sini ada yang namanya keamanan Bapak Ibu. Keamanan, dan di sini ada verifikasi 2 langkah. Oke, nah ini verifikasi 2 langkah. Ini statusnya sudah aktif. Nah, jika verifikasi 2 langkah ini sudah aktif, maka kita bisa mengganti sandi kita sendiri nanti. Kalau misalnya kita lupa sandi, kita klik aja lupa sandi. Maka ada verifikasi 2 langkah ini yang membantu kita untuk mereset password kita tanpa harus menghubungi operator sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa ikuti aja langkahnya ini. Kita klik verifikasi 2 langkah ini. Di sini kita lakukan verifikasi, Bapak Ibu. Nanti diminta nomor handphone atau sandi atau email pendukung untuk verifikasi 2 langkah. Nah, mungkin ini bisa Bapak Ibu lakukan ya. Bapak Ibu ikuti aja caranya seperti itu. Nanti akan ini, karena ini akun saya. Jadi mungkin begitu Bu Wahyuni. Ingat ya Bapak Ibu, kita pilihnya itu di kelola akun. Di sini ya Bapak Ibu. Di bagian kelola akun nanti pilih keamanan. Nah, di bagian kelola akun ini. Setelah itu ini kan ada beranda, info pribadi, data privasi, dan keamanan. Di kolom keamanan ini maka kita aktifkan verifikasi 2 langkahnya. Sehingga ketika orang lain juga menggunakan akun kita, kita tahu bahwasannya ada orang lain yang masuk ke akun kita. Kita bisa memblok agar mereka tidak masuk. Jadi akun kita insya Allah aman. Begitu. Sedikit informasi Bu Ayuni seperti itu. Iya. Bu Saripah, sepertinya pertanyaan dari kolom chat juga sudah terjawab ini. Izin bertanya, kalau password sudah kita ganti, kemudian nggak tahu lagi passwordnya. Gimana solusinya? Barusan Ibu Saripah juga sudah menjawab solusi dari kalau misalnya kita terlupakan passwordnya, ya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya. Ini siapa namanya ini? PC nih, laptop ini. Mohon maaf ini Bapak atau Ibu ya. Bu Saripah, izin saya mengiklankan juga ini bahwa IGI Aceh Utara memiliki akun Instagram dengan nama penggunanya IGI Aceh Utara, dan juga fanpage Facebooknya IGI Aceh Utara, serta channel YouTube-nya IGI Aceh Utara. Namun sebelumnya izinkan kami menayangkan sebuah iklan yang diberikan oleh Ketua Umum IGI Ikatan Guru Indonesia dari pusat, yaitu Bapak Danang Hidayatullah. Silakan diputarkan. Saya mau link bagi absen. Dan saya juga teman-teman Suaranya terlalu kecil Bu Wahyuni, tidak terdengar. Menggunakan HP ya? Memang suara rekamannya kecil memang. Oh iya ya. Volume di aplikasinya belum dikerasin tuh, masih berapa persen tuh? Oh ya. Cek tuh volume aplikasi. Nah, itu. Indonesia ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya pengurus baru di Aceh Utara periode 2021-2026. Dan saya juga mengharapkan teman-teman IGI untuk bisa mensubscribe channel YouTube-nya IGI Aceh Utara. Ada di sini.
Oke, mungkin itu saja. Terima kasih buat Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Mas Danang Kiriatullah. Oke, lanjut Bu Wayuni. Iya, terima kasih Pak Kustala ini. Ada Baik. lagi mau disampaikan nggak? Saya ini soalnya ini saya penasaran dengan kegiatan di Banjarmasin ini. Ini mumpung ada Kang Widi sama Bu Nanda ini, mungkin bisa bercerita bentar lagi ya. Boleh Iya, Pak, benar jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin boleh kita. Halo Iya. Bu Syarifah. Ini Bu Boleh, Hafnidar ya, ada Bu. nih. Saya penasaran di fiturnya mungkin ya, karena saya sudah menautkan di SIM PKB. Jadi pertanyaannya itu kan salah satu link untuk masuk ke SIM PKB juga ya, akun-akun. Selain itu ada nggak fitur lain yang bisa diakses melalui akun Belajar ID? Itu aja Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Hafnidar. Bu Syarifah mungkin bisa sekalian dijawab dengan Bu Tuan Putro ataupun tadi namanya Bu Heriani dari SMP 3 Nisam. Silakan Bu Heriani. Atau cuman raise hand aja? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Heriani. Saya Ibu Tuan Putro. Dari mana Ibu? Dari Aceh Utara, Bu. Oh ya. Mohon maaf Ibu Syarifah, tadi saya sudah coba masuk ke SIM PKB yang ID, kan saya tidak tertaut. Kemudian saya tautkan, di situ ada langkahnya pilih akun. Setelah saya pilih akun HP saya, ternyata di situ tertulis domain yang diizinkan hanya .belajar.id. Itu maksudnya gimana ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Baik, saya akan jawab ya. Yang pertama itu pertanyaan dari Bu Hafnidar. Baik, pertanyaan dari Bu Hafnidar. Bagus sekali pertanyaan Bu Hafnidar. Ini mungkin sebagai pengimbasan termasuk. Selain pada akun SIM PKB, hal yang paling utama yang sekarang ini sangat marak sekali dengan Merdeka Mengajarnya, program Merdeka yang mengajarnya Pak Menteri, maka akun Belajar ID ini bisa kita menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Merdeka Mengajar. Aplikasi yang baru saja diluncurkan oleh Kemdikbud pada tanggal 11 Februari kemarin ya, kalau nggak salah saya. Tanggal 11 ya kalau nggak salah. Itu baru diluncurkan yang namanya aplikasi Merdeka Mengajar. Di mana aplikasi ini itu bisa kita manfaatin. Kita bisa manfaatin untuk mencari video inspirasi, video bagaimana kita mengajar siswa yang berbagai macam tingkah laku, mendapatkan media ajar, juga ada di aplikasi Merdeka Mengajar. Dan juga ada yang namanya asesmen murid, itu kumpulan dari soal-soal yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita ambil sebagai rujukan kita memberikan soal kepada siswa, itu ada tertera di aplikasi Merdeka Mengajar. Yang penting lagi, di aplikasi Merdeka Mengajar itu kita ada yang namanya pelatihan mandiri, Bapak Ibu. Sedikit saya berinformasi terkait aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi salah satunya selain dari SIM PKB, aplikasi akun Belajar ID ini itu bisa kita gunakan untuk aplikasi Merdeka Mengajar. Terlihat ya Bu Wayuni tampilan saya? Terlihat. Nah, di sini ada terlihat jelas ya Bapak Ibu, ada yang aplikasi saya yaitu aplikasi Merdeka Mengajar. Aplikasi ini bisa kita gunakan jika kita menggunakan akun Belajar ID. Kalau kita tidak menggunakan akun Belajar ID, maka aplikasi ini tidak bisa kita gunakan Bapak Ibu. Kita hanya bisa menggunakan video inspirasi aja. Tanpa masuk menggunakan akun Belajar ID, kita hanya bisa mengakses video inspirasi. Ini tadi Bapak Ibu sedikit saya jelaskan tentang aplikasi Merdeka Mengajar.
Mungkin nanti ini bisa untuk kelanjutan ya Pak Kus ya, karena kan ini baru ya Pak Kus ya. Mungkin bisa nanti ke pertemuan selanjutnya, apa sih aplikasi Merdeka Mengajar itu, begitu. Jadi itu sedikit Bu Hapnidar, kegunaan dari belajar ID yang paling penting untuk saat ini. Itu. Oke, makasih Bu Syarifah atas penjelasannya. Terus dari pertanyaan Ibu Tuan Putro ya, tadi terkait pentautan. Nah, SIM PKB Ibu cuman bisa itu menggunakan akun belajar ID. Yang domain akun belajar ID itu yang saya sebutkan tadi Ibu. Yang di belajar yang di belakangnya seperti punya saya itu kan tadi ada bacaannya. Sebentar ya, saya tunjukkan lagi. Aduh, ada nggak power bank nih? Baik, Bu Tuan Putra tadi, yang dimaksudkan akun belajar ID itu ini Bu, yang berdomain belajar ID. Ini, kan ada ini ya, akun saya ini, Saripah Daulay 18, @guru SMA. Guru SMA ini artinya saya tingkatan SMA. Jadi kalau misalnya SD, nanti dia di sini akan ada guru SD, guru SMP. Nah, domain itu yaitu ini, belajar ID. Artinya, SIM PKB hanya bisa ditautkan menggunakan akun belajar ID. Pertanyaan saya, Ibu Tuan Putro sudah aktifasi akun belajar ID-nya? Mana Bu Tuan Putro? Tidak terdengar Bu Saripah, bisa dilanjutkan? Baik, Bu Ayuni, mungkin sekilas itu. Adakah berarti penjelasan terkait dengan tautan ini sudah Bu Saripah ya? Ya, itu aja sih. Tadi kan pertanyaannya maksud dari berdomain belajar ID itu seperti apa? Itu dia yang dimaksudkan berdomain belajar ID. Saya barusan terpental juga Bu Saripah. Halo Ibu. Halo Ibu. Iya, iya Bu Tuan Putro. Halo. Ya Bu Tuan Putro. Sepertinya udah terpental Bu Wahyuni. Iya, sepertinya Bu Tuan Putro tidak kehilangan jaringannya. Kita masih punya waktu berapa menit lagi nih Bu Saripah ya? Ada 10 menit lagi. Jika memang tidak ada pertanyaan ataupun terkait dengan akun belajar ID ini, berarti sepertinya sudah ada yang ya mengangkat untuk malam Bu hari. Wahyuni. Ada. Oh ya, ini ada Bu Ainol. Silakan Bu Ainol. Terima kasih atas kesempatannya Bu Wahyuni. Izin tidak membuka kamera Bu Saripah, Bu Wahyuni. Ya, Ini ada teman yang sudah mengaktifasi akun, tapi sepertinya tidak pernah digunakan. Jadi saya coba cek di Belajar ID, akunnya itu tidak ditemukan. Padahal data yang saya input itu sudah sesuai dengan Dapodik. Bagaimana itu ya? Terima kasih. Iya, Bu Saripah,
sekalian saja dijawab Bu Saripah. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Bu Nyak Fauziah di kolom chat. Untuk akun admin PAUD dikarenakan di sekolah kami tendiknya hanya kepala sekolah. Ibu izin bertanya untuk akun admin PAUD dikarenakan di sekolah kami tendiknya hanya Kepsek. Maksudnya gimana nih ya? Apa adminnya cuma Kepsek aja gitu? Iya Bu, tendik. Untuk admin ya? Iya Bu. Iya Bu Wahyuni saya paham karena kan PAUD juga ada belajar ID-nya. Dan adminnya itu Kepseknya. Kepseknya berlengkap dari tendik. Karena kan admin itu terdiri dari tendik dan Kepsek. Oke, silakan berarti Bu Saripah dijawab pertanyaan dari Bu Ainul dan juga dari Bu Nyak Fauziah. Pertama dari dari Bu Ainul dulu ya. Bu Ainul tadi sebelumnya mungkin karena sama seperti Bu Murni tadi ya peristiwanya ya, karena dia sudah aktivasi tapi tidak digunakan, kemungkinan besar memang dihapus dan sehingga tidak ditemukan. Atau halnya sama seperti saya, sudah aktivasi tapi terdapat akun yang baru. Intinya kalau misalnya yang sudah teraktivasi itu bisa kita gunakan, maka gunakan saja, itu tidak bermasalah Ibu. Karena saya sudah tanyakan itu juga, kenapa saya berani berbicara seperti itu, karena saya sudah tanyakan. Yang terpenting adalah akunnya itu aktif dan bisa digunakan. Nah, walaupun di website belajar ID-nya tidak ditemukan. Nah, begitu. Selanjutnya kalau pertanyaan dari Nyak Fauzia, Ibu, tadi pertanyaannya mengenai bagaimana aktivasi. Gini Bu, kan kebetulan baru aktifkan kami Bu, yang PAUD ini. Memang ada fiturnya yang di punya Kepsek belum ada. Kan katanya di situ Bu bisa ganti password ataupun bagaimana Bu untuk keanggotaannya bisa lewat admin Bu kan? Iya. Karena kami kan fiturnya belum nampak Bu, jadi mau lihat contohnya gitu Bu. Bu Wahyuni, mungkin Bu Wahyuni punya akun admin ya? Bisa mungkin diperlihatkan? Oke, saya share screen ya. Sebentar ya, saya buka dulu tapi sebelumnya. Tapi Bu Nyak Fauzia udah paham ya cara unduh, cara ambil akunnya udah paham ya? Alhamdulillah udah Bu, itulah untuk aktivasi dan untuk kerjanya itu masih belum Bu. Karena masih berarti aktivasinya ya. Berarti satu contoh saja. Mungkin Bu Nyak Fauzia bisa kasih satu akun yang belum diaktivasi? Boleh? Bisa. Tapi nanti ini ya. Contoh saja Bu. Saya arahkan saja ya Bu, nanti Ibu praktekkan. Jadi cara aktivasinya itu, ini masih terlihat layar saya? Masih Bu. Masih ya? Iya. Jadi Ibu caranya cuman ini aja Bu. Ibu perginya kayak kita masuk ke email biasa. Iya Bu. Email biasa ya. Saya ada contoh ini satu ya. Bentar. Sebentar. Waktunya 5 menit lagi nih Bu Ayuni. Tapi apa ini terakhir ya mungkin ya Bu Ayuni ya. Ya, ini kita anggap pertanyaan terakhir ini. Boleh, karena jaringan juga sudah mulai melambat ya Bu Ayuni. Ibu, ya. Maaf Ibu, itu maksud Ibu untuk aktifkan akunnya Bu ya? Iya, jadi yang saya sudah itu Bu. Ini yang waktu masuk ke yang punya adminnya Bu. Oh, yang punya adminnya, artinya mengelola admin punya ya? Iya Bu, betul. Berarti memang harus punya Bu Wahyuni, karena di situ saya selaku guru, jadi saya bukan admin. Saya tampilan tidak terlihat, mungkin Bu Wahyuni bisa mencontohkan sedikit terkait akun admin Bu Wahyuni. Iya Bu. Nanti saya bisa. Saya stop screen-nya. Iya Bu. Makasih Bu saya buka dulu ya. Iya Bu. Oh ya Bu, sambil Ibu buka saya tanya lagi Bu.
Boleh Bu, nggak apa-apa. Sebentar saya buka Jadi kan dulu. ada data anak nih Bu. Kan akun dia harus sampai juga Bu, walaupun TK. Iya. Itu ada anak yang memang namanya salah. Apa harus diunduh kembali Bu untuk akun dia? Harus disinkronkan dengan Dapodiknya ya Bu. Oh gitu ya. Mungkin di Dapodiknya datanya salah sehingga mengeluarkan data nama salah. Karena akun itu ditarik dari data Dapodik. Iya Bu. Berarti setiap kita per file kita ambil lagi akun dia yang terbaru Bu ya? Kalau ada yang terbaru gitu. Nanti kalau misalnya per file banyak yang terbaru, misalnya aktivasi punya temannya itu kan udah aktivasi. Tapi ada lagi akun terbaru, maka yang terbaru itu diabaikan saja, nggak usah diaktifasi lagi gitu. Yang data akun yang lama aja yang digunakan. Iya Bu. Gimana Bu Ayuni bisa? Bisa nih, izin saya share screen ya. Iya boleh Bu Ayuni. Nampak layar saya Bu Saripah? Nampak Bu. Nah, terlihat Bu Ayuni. Ini saya terlihat sebagai admin di SMP di SMP, tapi saya sebagai guru. Ini sebenarnya jadi pertanyaan juga kemarin dengan Bu Saripah. Kenapa saya guru tapi saya jadi admin ini? Nah, jadi udah dijawab kan Bu ini. Sudah, pertanyaan saya sudah dijawab. Sekarang kita menjawab pertanyaan dari Bu Nya Fauziah. Ini cara mengelola akun guru lainnya ya. Iya Bu. Nah, di mana nih Bu Saripah kita ambil? Nah, ini kan sebenarnya yang dimaksudkan Bu Fauzia itu bagaimana mengelola dari akun admin ini, bagaimana pengelolaannya seperti itu. Jujur saya sih sebenarnya belum pernah melihat akun admin ya Bu Fauzia. Iya Bu. Mungkin ya kalau untuk di admin ini. Saya kalau melihat dari tampilannya, ini tampilannya ya Bu. Iya. Bu ini. Ya, ini tampilannya. Nah, di sini ini adalah beranda ini seperti tampilan kita seperti beranda ya. Di akun pembelajaran coba dilihat apa Bu Ayuni? Akun pembelajaran. Di akun pembelajarannya. Nah, kenapa menghilang? Kalau di akun pembelajaran ini, admin itu bisa mencari akun yang mungkin tidak tersedia. Oh, di sini ya. Nah, jadi ini kan segera periksa dan aktifkan akun pembelajaran. Jadi admin itu bisa melihat akun pembelajaran dari siswa-siswa yang tidak tersedia, misalnya kan tidak ada di data Dapodik. Di sini kita cari benar tidak tersedia atau memang belum ada. Ini sama seperti website belajar ID-nya. Tapi Bu Wahyuni ini saya lihat ini di website belajar ID, bukan di admin ya. Ini memang admin? Memang begini tampilannya? Barusan terkeluar apa ya? Biar saya masuk lagi aja ya. Coba masuk lagi. Sepertinya ini di website belajar ID. Iya Bu. Ya, masuk menggunakan admin biasa Bu Wahyuni? Yang seperti email biasa masuk gitu. Ini pakai belajar ID Bu Saripah. Oke. Oh iya. Tapi belum masuk ke email nih, belum ke akun Google-nya. Itulah Bu, saya bingung kan maksudnya dari situ atau dari yang punya beranda SIM PKB biasanya gitu Bu. Oh, itu pertanyaannya. Saya juga belum tahu nih Bu Saripah. Silakan dijawab ini Bu. Kalau itu udah saya coba kotak-katik tadi Bu kan, ke sini nggak ada, ke sana nggak ada, makanya bingung Bu. Jadi masuknya itu sama seperti kalau kita mau menggunakan akun admin, sama seperti halnya kita menggunakan akun Google Bu. Jadi masuk aja menggunakan akun Google dengan email yang berstatus admin. Cuman ada keunggulannya di situ nanti ada Ibu tombol adminnya gitu. Maksudnya fitur adminnya di sebelah bagian, kan kalau di Google itu kan ada titik 9 tuh kan. Di situ ada menu-menunya, maka di situ ada tertera admin. Itulah khusus untuk kita para admin. Nah, di situlah kita bisa mengelola akun daripada
guru-guru yang lain, misalnya mereset password, mengambil password dari guru-guru itu, gitu kan? Di situ Ibu. Mungkin kalau untuk admin bisa nanti kita teruskan lagi ya untuk hari ini. Karena kalau admin sendiri saya memang belum melihat 100% bagaimana akunnya, bagaimana tombol-tombolnya. Tapi sekilas kalau kita penggunanya itu admin, maka kita nanti ada tombol khusus admin begitu dia di menunya. Menu 9.9. Coba nanti Ibu masuk menggunakan akun Google seperti ini, seperti yang disampaikan Bu Wahyuni. Ini kita masuk aja menggunakan akun admin. Nah, nanti disitulah baru terlihat pengelolaannya bisa kita kelola. Penggunaannya sama seperti seperti akun Google biasa, hanya saja itu aja Bu. Fiturnya ada satu tambahan yaitu fitur admin, begitu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ibu. Ibu PAUD dari mana ya Bu? Dari Aceh Utara juga Bu, di Nisam kami Bu. Oh Nisam, saya di Banda Baru Bu. Boleh nanti Bu. Dekat. Iya. Oke Bu Wahyuni, boleh dicoba Bu Wahyuni masuk. Mungkin sembari menunggu ada ini enggak lagi guys. Absennya boleh Bapak Ibu semuanya diisi. Nanti akan ada sertifikat penghargaan, bukan sertifikat ber-JP, tapi seperti piagam penghargaan akan masuk ke email Bapak Ibu masing-masing. Yang berbahaya kan Bu Nya Pauji ya, jangan sampai adminnya lupa sandi. Iya Bu. Kalau Ini adminnya lupa sandi, ini Bu Wahyuni sepertinya udah lupa sandi ini ceritanya. Sudah tersimpan tapi ini Bu. Jadi kalau misalnya admin lupa sandi, maka urusannya ke admin pusat. Aduh, bahaya kali ternyata. Nggak bisa nih saya coba Bu Sarifah. Oke. Nggak apa-apa. Karena sudah sudah tersimpan di laptop, jadi nanti saya lihat lagi. Iya. Ini saya stop share screen-nya ya. Iya, nggak Bu. apa-apa. Terima kasih banyak Bu. Bu Sarifah. Siap Bu. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan dari Ibu Bapak Guru yang hadir pada malam hari ini. Mengingat waktu kita pun sudah sampai pukul 22 melebihi 3 menit. Pak Rizky ini mana Pak Rizky? Sudah hadir kembali Pak Rizky? Tidak ada nih. Iya, tidak ada ya. Menghilang lagi. Tadi udah ada Pak Rizky. Tadi udah keluar, udah muncul, ini menghilang lagi. Pak Rizky habis paket tadi. Oh. Oke. Saya stop share screen-nya dulu. Oke. Saya tutup sebelum Bu Wahyuni tutup ya, boleh? Iya. Sebelum Bu Sarifah silahkan sebelum kita menutup acara ini silahkan memberikan sebuah statement pada malam hari ini. Silakan Bu Sarifah. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya menyampaikan apa yang saya ketahui. Bukan berarti Bapak Ibu tidak mengetahui, hanya saja saya ingin memperkuat apa yang Bapak Ibu ketahui. Nah, mohon maaf Bapak Ibu apabila ada dari saya kekurangan atau cara penyampaian yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan, mohon diberikan masukan pada daftar hadir. Itu tertera saya meminta saran dari Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan kami ke depannya di Mesiraya IGI Aceh Utara. Selanjutnya terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih semuanya saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bukan sebagai host sebenarnya hanya mendampingi
mendampingi moderator yang Pak Rizky, mana Pak Rizky yang mungkin terkendala dengan jaringan. Saya juga izin pamit dari layar ini, namun Bapak Ibu, kita akan mendengarkan cerita dari Kang Widi terkait dengan ILC di Banjarmasin. Namun Bu Saripah mungkin bisa di-off-kan dulu record-nya. Selanjutnya, Saya dulu. ya. Kita kegiatan santai-santai nih. Ya, selanjutnya saya kembalikan juga kepada host Bu Herawati. Ya, hostnya